sendiri melakukan pengawasan dan juga mendorong Kementerian Koperasi agar program Koperasi Desa Merah Putih ini betul-betul dijalankan dengan optimal? Kami membahas secara mendalam terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ini bersama dengan Kementerian Koperasi dan dengan BUMN. Bahkan terakhir kami membahas dengan Danantara. Dan tentu ini sesuai dengan urgensinya, koperasi ini dibentuk adalah untuk membangun atau membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan. Ekonomi yang tentu untuk mengurangi kesenjangan dan ekonomi yang diharapkan menjadi sarana pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok desa. Dan tentu ada tahapan-tahapan untuk sampai ke arah sana. Tahapan pertama adalah pembentukan kelembagaan. Sebagai badan hukum, tentu ini bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa sampai kepada berbagai usaha. Tadi kalau disebutkan bahwa ada usaha simpan pinjam, ada usaha suplai sembako, kemudian menjalankan berbagai penugasan pemerintah, ya ada di situ mungkin nanti ada beras untuk masyarakat dan lain sebagainya, kemudian bisa menjalankan usaha partnership dengan BUMN. Ini tentu hal-hal yang terus kami bahas dan bahkan bukan hanya dari lini usaha tetapi dari sisi pembiayaannya. Bagaimana agar koperasi ini bisa berjalan dengan baik, memiliki ketersediaan dan ketercukupan modal, dan kemudian bisa menggali berbagai potensi sumber daya lokal yang bisa diusahakan dalam Koperasi Desa Merah Putih. Nah, oleh karena itu saya kira kita berikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tentu inilah kehadiran negara dalam rangka melawan sebuah ekonomi kapitalisme. Yang dulu kita sebetulnya sudah memulai ya di era Pak Harto sudah memulai bagaimana menuju kepada ekonomi kerakyatan melalui basis koperasi. Dan tentu ada banyak perjalanan koperasi yang ini dijadikan pengalaman untuk kita agar juga tidak masuk dalam sebuah situasi koperasi yang bermasalah. Ada koperasi Indosurya, koperasi Sejahtera Bersama yang ini fraud ya bagi perkoperasian. Sejarah kelam, buruk gitu. Nah, bagaimana kita memulai supaya ke depan lebih baik? Tentu ini yang terus didalami. Selama bahwa campur tangan ataupun turun tangannya negara di dalam membangun sistem perekonomian yang ingin ini dijadikan basis peningkatan ekonomi rakyat, saya kira kami yakin bahwa ini akan mampu gitu ya. Seringkali mencontohkan misalkan, loh bagaimana dengan BUMDes? Kok BUMDes masih tersendat, hanya 25% yang berhasil? Ini berbeda gitu ya, berbeda. Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi kepentingan negara untuk mensejahterakan rakyatnya melalui kehadiran alat badan hukum ini gitu. Nah, oleh karenanya tadi kalau disebutkan begitu banyaknya lini usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi, ini juga diharapkan koperasi semakin banyak anggotanya. Koperasi ini kan sebagai usaha bersama. Usaha yang dari dan oleh anggota untuk anggota. Nah, kalau semakin banyak usahanya, semakin banyak anggotanya, maka semakin merata apa yang menjadi perolehan dari koperasi tersebut. Nah, bagaimana dengan pengawasan? Saya kira karena ini menjadi koperasi yang terkonsolidasi secara nasional, maka seluruh institusi negara juga bisa turut campur tangan di sana. Beda kalau misalkan orang per orang atau kelompok orang per kelompok orang atau koperasi mandiri yang mereka ingin tumbuh dan berkembang agak sulit. Tapi dengan kemudian ini menjadi program utamanya pemerintah dan ini menjadi direktifnya Presiden Prabowo Subianto, saya kira ini akan berjalan dengan baik. Ya. Nah, tinggal bagaimana tahapan ini dijalankan. Tahapan yang pertama adalah pembentukan kelembagaan. Sekarang sudah ada 80.081 koperasi atau 80.081 ada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Tinggal bagaimana tahapan kedua adalah meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber daya manusianya di dalam pengelolaan koperasi. Karena secara naluriah saya kira hampir semua orang pasti memiliki jiwa wira swasta, jiwa kemampuan untuk survive dalam kehidupannya. Ini yang tinggal bagaimana dikuatkan, ya manajemennya ditambah, ilmu pengetahuannya ditambahkan
untuk bisa mampu mereka mengelola sebuah institusi koperasi, sebuah badan hukum koperasi. Tentu menjadi tantangan Pak, mungkin pendampingan seperti apa yang diberikan, yang didorong oleh Komisi 6 juga Pak untuk SDM ini? Sekali lagi, selama bahwa negara betul-betul campur tangan dan kemudian memberikan segala kemampuannya untuk bisa meningkatkan performa dari koperasi ini, saya yakin ini akan berhasil. Contoh, untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka Kementerian Tenaga Kerja sudah mempersiapkan program. Artinya bahwa begitu tahap pembentukan kelembagaan yang ini menjadi tanggung jawab penuh dari Kementerian Koperasi, kebetulan mitra kerja saya, ini sudah berjalan baik, cepat dan terakselerasi, sekarang sudah terwujud kelembagaannya. Setelah itu kemudian tahapan untuk pembinaan para pengelolanya. Maka Kementerian Tenaga Kerja sudah turun. Bahkan ketika kami membahas bagaimana peran dan apa namanya keikutsertaan Bank Mandiri, Bank BRI, khususnya Himbara lah, hampir seluruh bank Himbara di dalam memberikan kontribusinya kepada Desa Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih ini, salah satunya adalah melakukan pendampingan, pembiayaan dan pendampingan usaha. Artinya kalau seluruh unit BRI saja di daerah diwajibkan melakukan pendampingan, maka ini sudah akan menjadi sebuah gerakan yang luar biasa. Dan masih banyak tentu BUMN lain yang dilibatkan ya, seperti Permodalan Nasional Madani yang saat ini juga nasabahnya sudah puluhan juta. Ini yang bisa diintegrasikan gitu. Nah memang pertanyaannya bagaimana dengan BUMDes yang sudah ada? Saya kira prinsip-prinsip kolaborasi nanti bisa dilakukan di sini. Toh juga lini usahanya banyak. Tadi kalau disebutkan ada usaha simpan pinjam misalkan. Simpan pinjam ya memang untuk kebutuhan masyarakat pasti sangat dibutuhkan untuk peningkatan UMKM. Nanti Kementerian UMKM-nya akan memberikan pembinaan kepada masyarakat. Kemudian Kementerian Koperasi juga sedang menghitung berapa kemampuan tentu untuk memberikan stimulus agar bisa juga meningkatkan pengelolaan ini dengan baik. Terus kemudian juga bila mana perlu pemerintah dan DPR untuk bisa meningkatkan, menguatkan ya posisi Koperasi Desa Merah Putih ini, ya kami siap juga untuk merevisi undang-undangnya gitu. Nah, misalkan ada yang menyaksikan bagaimana sistem pengawasan, ya kita kuatkan nanti di dalam undang-undang itu. Jadi siapa yang bisa terlibat? akan diperkuat juga Pak regulasi ini? Tidak menutup kemungkinan ya, karena sebuah regulasi itu harus beradaptasi terhadap situasi dan kondisinya. Kalau kemudian bahwa kita memerlukan penguatan regulasi, penguatan perundang-undangan terhadap Koperasi Desa Merah Putih ini, ya kami siap di DPR jika kemudian pemerintah menganggap bahwa ini penting untuk memperkuat posisi Koperasi Desa Merah Putih. Nah, kolaborasi dengan BUMDes, dengan seluruh instrumen desa, jadi kehadirannya juga jangan dianggap sebagai monster yang menakutkan bagi usaha-usaha lainnya. Saya kira bisa dikolaborasikan. Ya, kalau saya banyak mendengarkan dari apa yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa kehadiran ini khawatir menjadi pesaing, saya kira tidak ya, karena ini bisa dikolaborasikan. Koperasi itu adalah sebagai usaha bersama.